Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia kurikulum merdeka kelas 5 pada bab 2 dengan tema buku jendela dunia. Adapun materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang unsur intrinsik cerita. Nah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan membaca teks dengan judul Kelinci Kecil dan Burung Pipit yang ditulis oleh Desri M. Putri. Aduh, sakit! Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Wajahnya tampak seputih kapas dan titik-titik air mulai membanjiri matanya. Ia terduduk di tanah sambil memegangi kakinya. Burung pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat kebun itu segera terbang menghampirinya. Ada apa, kelinci kecil? Kakiku terantuk batu lalu aku jatuh, jawab kelinci kecil sambil meringis kesakitan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya burung pipit. Aku mau mengambil wortel itu. Kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun Pak Rusa. Wah, kamu mau mengambil wortel Pak Rusa tanpa izin? Tanya burung pipit. Iya, aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku, jawab kelinci kecil dengan kepala tertunduk. Sebaiknya kamu minta izin dulu ke Pak Rusa. Aku sering melihat Pak Rusa membagikan wortel-wortelnya ke binatang lain yang membantunya berkebun. Burung pipit menjelaskan. Mengapa kau berada di luar sarang? Pak Singa, Raja Hutan, memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Saat ini ada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Aku bosan. Aku sudah 2 minggu berdiam di sarang, jawab kelinci kecil. Pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi pagi. Ibuku bilang hanya induk-induk binatang yang boleh keluar secara bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu dengan binatang lain, tidak ada yang boleh bersentuhan. Harus menjaga jarak dan kebersihan supaya tidak tertular penyakit ini. Ibumu benar, kau seharusnya mematuhi perkataannya, tegas burung pipit. Kau bisa membantu ibu membersihkan sarang, memasak atau berolahraga bersama, saran burung pipit. Pipi kelinci kecil merona kemerahan, lalu ia berkata dengan suara lirih. Ibuku pun mengatakan hal yang sama, tetapi aku tidak mengacuhkannya. Diam-diam aku pergi dari sarang dan inilah yang terjadi. Sebaiknya kau segera pulang dan meminta maaf pada ibumu, balas burung pipit. Iya, aku akan segera melakukannya. Terima kasih burung pipit sudah menyadarkanku. Kelinci kecil bergegas pulang dan berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Burung pipit tersenyum dan terbang menjauh. Nah anak-anak, setelah membaca cerita kelinci kecil dan burung pipit, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apakah isi cerita tersebut? Ya, cerita tersebut menceritakan kelinci kecil yang jatuh dan bertemu dengan burung pipit. Pertanyaan kedua, siapakah tokoh dalam cerita dan bagaimana sifat tokoh tersebut? Nah, tokohnya atau pemainnya adalah kelinci dan burung pipit. Sifat kelinci adalah tidak penurut, kemudian kalau sifatnya burung pipit adalah ramah dan baik. Pertanyaan ketiga, di mana latar cerita berlangsung? Latar adalah tempat kejadian peristiwa berlangsung, yaitu di kebun Pak Rusa. Pertanyaan keempat, kapan cerita tersebut berlangsung? Ya, pada siang atau sore hari. Pertanyaan kelima, apa masalah yang terjadi? Ya, kelinci terjatuh tersandung batu saat hendak mencuri wortel. 6. Bagaimana masalah itu diselesaikan? Ya, burung pipit memberikan nasihat kepada kelinci agar tidak keluar sarang karena sedang ada wabah penyakit. Apa pesan dari cerita tersebut? Patuh nasihat orang tua serta meminta izin jika mau keluar.
Nah, anak-anak, setiap cerita yang kita baca memiliki bagian-bagian penting di dalamnya yang membentuk cerita tersebut. Bagian-bagian ini disebut unsur intrinsik cerita. Simaklah baik-baik penjelasan dari guru tentang unsur-unsur intrinsik ini. Unsur intrinsik cerita terdiri dari judul, tema, tokoh dan penokohan, latar, amanat, serta alur cerita. Tema merupakan tentang apa cerita tersebut, sedangkan tokoh dan penokohan adalah siapakah tokoh dalam cerita dan bagaimana sifatnya. Latar merupakan kapan dan di mana cerita itu terjadi. Amanat merupakan pesan moral dari cerita. Sedangkan alur cerita adalah bagaimana alur cerita itu pada awal, pertengahan, dan akhir. Nah, kembali ke 7 pertanyaan tentang kisah kelinci kecil dan burung pipit. Dapatkah kalian mengidentifikasi unsur intrinsik yang ditanyakan dari masing-masing pertanyaan? Diskusikan dengan teman kalian. Gambarlah peta berpikir tentang unsur intrinsik cerita di atas pada buku tulis, kemudian tuliskan hasil diskusi kalian. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Dari ketujuh pertanyaan ini ada yang menanyakan tokoh, latar, kemudian pesan. Ini merupakan unsur intrinsik cerita. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.